Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ilal jamil mufassirin al-maktubin fi hadzal kitab annallaha yataghassahum birahmah wa yaskunumul jannah wa yu'idu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih kajian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Masih ada 2 episode lagi. Masih ada 2 pembahasan. Pertemuan terakhir adalah ketika Ratu Bilqis berkata, inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Aku akan mengirim kepada Nabi Sulaiman upeti, itu emas, perak dan sebagainya. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin. Ketika hadiah itu datang kepada Nabi Sulaiman murka, marah dia. Apakah kalian ingin memberikan aku hadiah? Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik, lebih bagus daripada apa yang engkau berikan. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian dengan hadiah seperti ini bahagia. Kalau aku, bahagianya apa yang diberikan oleh Allah. Pelajarannya adalah jangan terlena dengan karomah murahan. Apa karomah murahan? Bisa ngobatin orang, kebal dan sebagainya. Karomah yang mahal adalah istiqomah dan merasakan kelezatan dalam ibadah. Itu karomah yang luar biasa. Maka kemurkaan Nabi Sulaiman sampai kepada irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Pulanglah kalian, bawa semua hadiahnya, kami akan datang. Kalau kalian tidak datang ke sini, kami akan datang dengan bijunudin la qibala lahum. Kami akan membawa pasukan yang tidak ada tandingannya. Itu ancaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Walanukhrijannahum minha, dan kami akan mengeluarkan mereka semua. Artinya udah perang udah. Sedangkan kalau kata Ratu Bilqis, inna muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Kalau Nabi Sulaiman dengan pasukannya menyerang kita, hancur kita semua. Yang kita yang mulia akan menjadi hina. Itu pun yang diancam oleh Nabi Sulaiman. Kami akan keluarkan kalian azillatan, dalam keadaan hina. Maka akhirnya Ratu Bilqis memutuskan untuk datang dan berserah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Disitulah Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan kebesaran Allah. Ini atau di YouTube ada singgasananya Ratu Bilqis. Ketika mendapatkan informasi Ratu Bilqis akan datang kepada Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan kebesaran Allah melalui kerajaan yang dipimpinnya.
Bukan kebesaran dirinya, tapi kebesaran Allah. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni. Apakah kalian, hai pasukan-pasukanku, apakah di antara kalian ada yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis qabla ayatuni muslimin, sebelum dia datang ke sini, ke tempat ini dengan berserah diri? Maka ada yang nanti ikhtilaf, apakah Ratu Bilqis masuk agama Islam atau tidak, gitu. Nanti itu pembahasan yang akan datang. Siapa ya ayyuhal mala'u? Ya pasukan Nabi Sulaiman, dari hewan yang buas, bangsa jin ataupun manusia. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan bukan istananya tapi singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina tanpa ada yang rusak sedikit pun? Qala ifritu minal jinni. Ini yang pertama kali mengajukan dirinya adalah ifritu minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini wa inni alaihi laqawiyyun amin jadi kampanye waktu Pilpres kemarin itu. Qala ifritu minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik, aku akan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku ini kuat dan terpercaya, tidak ada satupun yang akan hilang dari singgasananya Ratu Bilqis. Karena kan singgasana Ratu Bilqis banyak mutiara-mutiara dan banyak itulah ornamen-ornamen yang mahal. Apa yang dimaksud dengan qabla an takuma mim maqamik? Ada beberapa penafsiran. Pertama, sebelum Nabi Sulaiman meninggalkan majlis. Jadi biasanya Nabi Sulaiman habis subuh itu sudah duduk di singgasananya. Nanti zuhur beliau bangun dari singgasananya. Jadi antara jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih kuat. Dalam buku saya ini buku 3, ini buku yang ketiga, saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Sebelum Nabi Sulaiman tegak berdiri, jadi lagi duduk berdiri sampai tegak badannya, itu singgasananya sudah pindah. Itu hanya beberapa detik ya. Duduk, bangun, lurus badannya, itu singgasananya sudah pindah. Yang ketiga, sebelum Nabi Sulaiman menyelesaikan pidatonya, biasanya Nabi Sulaiman pidato, sebelum selesai berpidato, singgasananya sudah ada. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah sebelum ketika duduk berdiri tegap, maka singgasananya sudah pindah. Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh Asib ibni Barkhia hampir sama
mendekati, bahkan lebih cepat lah gitu. Siapa itu ifrit? Ifrit memiliki beberapa makna. Kuat, jahat, dipercaya, sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah. Maka kalau digabungkan adalah ifrit, makhluk yang dipercaya, taat melaksanakan perintah, kuat tapi mempunyai perangai yang jahat. Itu perangai jin itu begitu. Meskipun nanti ada jin muslim, ada jin muslim. Ia adalah bangsa jin dan memiliki tubuh besar seperti gunung. Ulama menyebutkan beberapa nama, diantaranya ifrit, kauzan, zakwan, dan sakhar. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Tadi bangsa jin nih. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Hampir di setiap tafsir menyebutkan yang berkata adalah bernama Asyib ibni Barkhiyah. Siapa dia? Sekretarisnya, tangan kanannya lah, Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Saya tidak tulis ayatnya, lupa tulisnya. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang mempunyai ilmu tentang kitab. Ilmu tentang kitab. Siapa? Bernama Asyib ibni Barkhiyah. Apa yang dimaksud dengan ahlul minal kitab? Ada beberapa penafsiran. Pertama, seseorang yang menguasai kitab Taurat dan kitab Zabur. Yang kedua, orang yang menguasai Ismul A'zam. Ini pendapat yang paling kuat nih. Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam? Nama Allah yang paling mulia. Iza du'iya bihi istajaba. Siapa orang berdoa dengan Ismul A'zam, maka doanya diijabah. Siapa orang yang menguasai Ismul A'zam, maka kunnya dia, kun sudah menjadi kunnya Allah. Kunnya dia menjadi kunnya Allah. Omongannya tajam, bahasa kita omongannya tajam. Itu orang yang sudah menguasai Ismul A'zam. Memang banyak pendapat-pendapat tentang Ismul A'zam. Ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulla syai'in ilahan wahida, la ilaha illa anta. Ada juga ya zal jalali wal ikram. Ada juga Allah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan mayoritas ulama mengatakan Ismul A'zam adalah Allah. Tapi Ustaz, saya mengucapkan Allah biasa saja. Iya, sampai menjadi Ismul A'zam ini sudah berhasil, sudah jadi, maka mulutnya sudah tajam. Ada dalam kitab Qisasul ahli tasawuf, kisah-kisah ahli tasawuf. Ada seorang murid datang ke kiai, ke syekh. Syekh, ajarkan saya Ismul A'zam. Ajarkan saya Ismul A'zam. Kata sayanya, kamu sudah sanggup? Iya, saya sudah sanggup.
Saya sudah siap. Kemudian kalau sudah siap besok datang ke sini. Besok datang ke sini. Besoknya dia datang sama syekhnya, enggak diajak ke masjid, enggak diajak ke musola, tapi diajak ke pasar. Jadi memang ada ilmu-ilmu, Pak, ilmu-ilmu yang metode belajarnya beda, Pak. Kalau kita nonton film kungfu lah, kungfu itu kadang-kadang cara latihannya aneh-aneh gitu. Kungfu kitnya misalnya taruhlah Jackie Chan itu ngambil baju taruh di atas kan gitu, aneh-aneh latihannya. Mau ular, ada memang metode-metode itu latihannya aneh-aneh gitu. Jangan lihat di situnya, tapi nanti lihat hasilnya. Imam Al-Ghazali ketika akan masuk kepada dunia tasawuf, apa yang diperintahkan oleh gurunya? Suruh bersihin pekarangan masjid, Pak. Seorang imam, ulama, kiai besar pengen ngaji, suruh bersihin pekarangan masjid, dan nggak boleh pakai sapu, harus pakai tangan. Mohon maaf, meskipun di situ ada kotoran hewan, ambilnya pakai tangan, dibersihin pakai tangan, Pak. Itu setelah bersihin selesai ngajinya udah. Emang udah alim, udah jadi orang alim, pengen ngaji, ingin mendapatkan sir daripada ilmunya. Jadi ilmu itu ada ilmu, di dalamnya ada nur ilmu, cahaya ilmu. Semakin dalam lagi sirnya, rahasia ilmu. Kadang-kadang metode sir ilmu itu metode yang nggak masuk akal gitu, yang tidak ada dalam buku-buku panduan pengajaran, nggak ada. Kayak tadi misalnya Imam Ghazali disuruh bersihin. Jalaluddin Ar-Rumi dia sudah menghafal Quran, menghafal hadis. Ketika akan masuk kepada sir ilmunya, itu sama Syekh Samsuddin At-Tibrizi, kitabnya dibuang, Pak. Dimasukin ke kolom. Bahkan lebih dahsyat lagi, mau sholat maghrib, udah azan, Syekh Samsuddin di depan menjadi imam, dia berbalik, Pak. Jalaluddin beliin minuman keras, Homer, beliin Homer di warung itu, beli dan jangan pakai plastik, bawa ke sini, tenteng minuman. Mau maghrib, Pak, udah azan, bawa ke sono, nih uang, beli minuman keras, pas beli jangan diplastikin, tenteng. Akhirnya orang-orang lihat nih ulama kok jadi begini nih, hafal Quran, hafal hadis, ngerti fikih, tapi maghrib beli Homer. Orang pada ngelihat, akhirnya orang-orang mencemoohkan dia. Oh, ini ulama gila, udah macam gitu. Sampai ke masjid, apa? Dituangin, Pak, dibuang. Metode apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Jalaluddin? Sadarlah engkau seorang manusia. Pujian manusia kepadamu hanya sementara. Ketika kamu melakukan kesalahan, siaplah engkau mendapatkan penghinaan dari manusia. Jangan hiraukan penghinaan manusia. Yang penting bagaimana hubunganmu dengan Allah. Seperti nanti kisahnya Nabi Yusuf, Bunyamin, Pak. Bunyamin kan begitu, kata Yusuf, Bunyamin, saya ini kakakmu. Oh iya, kita punya metode nih. Kamu akan dihina, diomelin sama kakak-kakakmu, biarin aja.
jangan dengerin. Yang penting aku sayang sama kamu. Kan gitu. Akhirnya dimasukkan barang-barang kerajaan dan Bunyamin dituduh sebagai pencuri. Wah, diomelin, mungkin dikeplak deh, malu-maluin aja. Biasa aja. Biarin kalian benci saya, yang penting Yusuf kakak saya suka sama saya. Begitulah para wali, biarkan mereka mencemoohkan, yang penting Allah sayang kepada kita. Apa tandanya Allah sayang kepada kita? Kita ibadah enak. Bangun malam enak. Baca Quran enak. Jadi itu metode-metode aneh-aneh. Itu yang paling gampang lah, yang sering kita dengar, Sunan Bonang ketika mengajarkan kepada Sunan Kalijaga apa? Disuruh jagain tongkat. Bukan suruh ngaji, jagain tongkat. Meskipun bukan bertapa yang kayak di film, sampai dililit-lilit, gak sholat, gak puasa, ya gak bener. Jagain tongkat, nih tongkat dianuin, udah jagain aja udah. Boleh makan, ntar balik lagi. Asal tongkatnya jangan hilang. Itu cara pengajaran Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Bukan sebulan, 2 bulan, 3 tahun katanya. Sholat jagain lagi, duduk lagi di situ. Ketemu orang, ngapain kamu di sini? Raden Syahid, jagain tongkat. Sampai gurunya datang, bukan diam betapa sholat kagak, puasa enggak, bukan gitu. Itu metode untuk melahirkan sirnya ilmu. Gampangnya Rasulullah sajalah. Rasulullah, Pak. Dalilnya Rasulullah, Pak. Rasulullah ketika umur 35 tahun, beliau kan peristiwa membangun Ka'bah. Lalu beliau pertama kali masuk ke masjid, akhirnya yang meletakkan Hajar Aswad adalah Rasulullah, kan begitu. Setelah peristiwa itu, Rasulullah lebih senang menyendiri, Pak. Umur 35 tahun sudah lebih senang menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro ada apa? Nggak ada apa-apa. Air nggak ada. Batu-batuan aja Gua Hiro. Allah menanamkan kepada Nabi Muhammad kecintaan untuk berdiam menyendiri di Gua Hiro 5 tahun, Pak. Ngapain? Ya kesana ibadah, sholat. Nanti seminggu turun lagi ke rumah, nyiapin makanan, balik lagi. Sampai ketika sudah siap, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Iqra ya Muhammad. Jadi ada yang seperti itu. Maka muridnya itu dibawa ke pasar. Baik lagi nih, muridnya dibawa ke pasar. Ngapain? Duduk di pasar, Pak. Gak di masjid, gak di musola. Sampai sampai ada orang tua tukang panggul beras ya, tukang pikul. Orang tua tukang pikul. Karena mungkin saking capeknya, orang tua itu jatuh, pikulannya ambak-ambrakan, berasnya ambak-ambrakan. Itu majikannya marahnya luar biasa, Pak. Yang bayar dia untuk bawa barangnya, marahnya, ditendang, dihina. Gurunya ngeliatin orang tua dimarahin, mungkin karena yang marahinnya pejabat, gak ada yang berani. Diam aja lihat. Lalu gurunya bilang kepada muridnya nih, calon muridnya, "Nak, kalau kamu sudah punya Ismul A'zam, yang kalau kamu berdoa dengan nama itu Allah ijabahkan, kamu menjadi orang tua itu." Yang dihina, yang dicaci maki, yang ditendang.
kira-kira kamu apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya akan berdoa kepada Allah biar orang itu mendapatkan azab dari Allah. Ini sudah keterlaluan guru. Apa kata gurunya? Kalau gitu kamu belum sanggup menguasai Ismul A'zam. Mentalmu masih panas. Kamu tahu siapa orang tua itu? Dia adalah guru saya yang mengajarkan Ismul A'zam. Yang ngajarin Ismul A'zam. Kalau dia nyumpah aja dah, jatuh omongan aja dah, hancur itu orang. Nah, itulah Ismul A'zam. Asib ibni Barkhia adalah orang yang menguasai Ismul A'zam. Jika dia berkata, maka dijabah oleh Allah. Apa yang beliau tawarkan? Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab anna atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau membuka matamu setelah memejamkan. Pejamkan matamu, buka, udah ada. Sekejap mata. Kalau tadi Ifrit, kamu duduk, berdiri, tegap, sudah ada. Asib ibni Barkhia, pejamkan mata, buka, sudah ada. Jauh lebih cepat daripada jin Ifrit. Apa pelajarannya? Pertama, manusia kedudukannya jauh lebih mulia dari bangsa jin. Yang kedua, secara hukum manusia boleh berhubungan, bermuamalat, bekerja sama dengan bangsa jin. Cara hukum, Pak. Kan Nabi Sulaiman syariat dulu, iya. Tapi Rasulullah ternyata banyak sahabat-sahabat dari bangsa jin. Silakan Bapak baca surah Jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa aman nabi. Itu jin yang ngomong. Jadi beberapa kelompok jin mendengarkan ayat Al-Quran akhirnya membacakan syahadat. Ada kitab namanya Musnadul Jin. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh bangsa jin. Siapa itu? Di antaranya Samhuris. Nama jinnya namanya Samhuris. Muslim dia. Maka inna kunna taraikon kidada. Kami ini bermacam-macam. Ada yang minna solihuna wa minna dunazalik. Kami ini ada yang baik. Bangsa jin ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, jadi kalau apa hukumnya bermuamalat kerjasama dengan jin? Ya boleh-boleh aja. Termasuk yang membangun Baitul Maqdis bukan manusia, tapi jin. Yang nanti bagaimana Nabi Sulaiman meninggal sambil berdiri, Pak. Megang tongkat, meninggal Nabi Sulaiman. Itu jin masih kerja aja. Kerja membangun Baitul Maqdis. Bahkan menikah dengan jin, ada ulama yang membolehkan, diantaranya ulama mazhab Maliki. Yang lainnya enggak, kan min nafsin wahid. Nikah itu harus dari sejenis. Kalau Imam Malik masih boleh gitu. Jadi masih boleh lah. Cuman masalahnya kan hukum kan begitu. Hukum harus lihat hukum asalnya dulu, boleh. Seperti misalnya boleh nggak makan makanan yang bersantan? Ya boleh. Tapi buat orang yang kolesterolnya tinggi nggak boleh gitu. Apa hukumnya nyupir mobil? Ya boleh. Tapi bagi orang yang ngantuk nggak boleh.
Jadi hukum begitu. Nyupir mobil boleh, tapi bagi orang yang nggak bisa nyupir haram. Nah, begitu pula dalam bermuamalat dengan jin. Ada beberapa terakhir falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman, benar kamu bisa. Lalu Nabi Sulaiman memejamkan matanya, lalu membukanya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika dilihat singgasananya sudah ada di depannya, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Qala hadza min fadli rabbi. Langsung ingat Allah dia. Enggak membanggakan anak buahnya, enggak menepuk dadanya, tapi langsung hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan siapa-siapa. Ini adalah maunya Allah. Liyabluwani, sadar lagi, jangan sampai nikmat itu melupakan dia. Liyabluwani, ujian bagiku, aaskur am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Faman sakara fa innama yaskur li nafsi, siapa orang yang bersyukur sesungguhnya keuntungan untuk dirinya sendiri. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim, siapa orang yang kufur kepada Allah, Allah maha kaya dan maha mulia. Ada 4 poin yang diucapkan Nabi Sulaiman. Pertama, mengatakan bahwa apa yang terjadi merupakan karunia Allah. Haza min fadli rabbi. Ini untuk mengikat kenikmatan. Man sakara qarra wa man kafara farra. Siapa orang bersyukur, maka nikmat itu akan tetap. Tapi siapa orang yang kufur, farra, maka nikmat itu akan kabur. Yang kedua, menyadari bahwa apa yang terjadi semuanya ujian dari Allah. Semuanya ujian dari Allah, syukur atau kufur. Tanda syukur adalah pengakuan diri bahwa apa yang terjadi atas kehendak Allah. Jangan menepuk dada. Baik. Apakah manusia bisa melihat jin? Bahkan kalau kita lihat ke dalam sejarahnya, Rasulullah itu berdialog dengan jin. Bahkan Rasulullah beberapa kali mendamaikan pertengkaran antara geng di jin, Pak. Jadi jin itu ternyata punya geng-geng, Pak. Itu Rasulullah sering mendamaikan. Jadi bisa saja manusia itu melihat jin, nggak mustahil. Bisa dengan melatih diri, menyamakan frekuensinya dengan jin, itu dengan melatih diri, dengan melatih kepekaan, atau memang sudah anugerah dari Allah. Jadi hal-hal yang gaib itu terkadang diperlihatkan itu bisa. Gitu. Terus apa lagi tadi? Itu doang ya? Oh, indigo. Apakah orang indigo ada? Indigo jadi gini. Indigo itu bahaya kalau tidak mendapatkan tuntunan. Kenapa? Karena indigo itu dia memang, kalau bahasa kita, dibukakan dia punya penglihatan, pendengaran. Dia punya teman dari bangsa jin, pembisik gitu. Kenapa dia tahu Bapak gini? Karena informasi dari bangsa jin, Pak. Itu yang biasa terjadi.
Malah sebenarnya itu bahaya sekali. Karena dia belum bisa membedakan apakah temannya itu dari bangsa jin itu baik atau jelek. Dan ada teori sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia gitu. Kenapa kita harus berhati-hati bermuamalah dengan jin, meskipun boleh hukumnya bermuamalah dengan jin. Tapi berhati-hati kenapa? Karena kan mereka itu makhluk gaib. Mereka punya kelebihan bisa berubah-ubah wujud. Kalau manusia kelihatan, wah ini tampangnya begini nih, pakaiannya begini nih. Kalau jin bisa pakaian-pakaian orang soleh, mukanya dibikin bersinar, bisa. Itulah yang harus. Jadi indigo itu sebenarnya bahaya karena bisikannya. Lia Eden awalnya bagus Pak. Kalau Bapak ngikutin bagaimana Lia Eden itu bagus awalnya. Bahkan dia punya kemampuan penyembuhan. Dan dia bisa menafsirkan Al-Quran luar biasa. Dan dia bisa tahu kalau ada orang bawa duit ini duit yang haram atau halal. Bisa tahu dia. Maka pengikutnya jangan aneh itu fanatik kepada beliau. Dan pengikutnya bukan orang-orang mohon maaf yang gak berpendidikan, lulusan ITB, lulusan UI. Sekretarisnya kan Abdurrahman itu UIN Pak. Orang pinter luar biasa, orang Cengkareng. Tapi karena memang kehebatannya Lia Eden ini Pak, Lia Eden ini sampai mereka itu ke pengadilan pakai pakaian ini kan, nggak malu. Nah, awalnya bagus, tapi lama-lama kelamaan karena saking percayanya dengan pembisiknya, akhirnya mengatakan Islam itu bukan agama yang benar. Maka akhirnya dia tidak mengakui keislamannya dan mengatakan agama yang benar adalah kerajaan Tuhan. Jadi itulah pinternya jin, pelan-pelan sampai akhirnya menjerumuskan orang kepada ini. Ya gitu ya. Ini ada lagi? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika penciptaan manusia kan ada di awal. Tapi tidak ada. Saya belum pernah mendengar juga tentang penciptaan jin. Apa sebenarnya jin? Munculnya apa dia sebenarnya? Lalu dia ciptakan jin dan manusia itu beribadah kepada jin dan manusia itu paralel sebenarnya. Iya. Lalu ada kemampuan manusia yang bisa diganti. Bahkan tadi dalam dialog Nabi Sulaiman katakan bahwa salah satu maksudnya adalah orang yang memindahkan istana atau itu adalah jin. Kemampuan luar biasa. Jika jin punya kemampuan luar biasa, manusia mesti bisa punya kemampuan yang luar biasa juga. Asal punya izin dari itu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemampuan itu digolongkan seperti apa digolongkan kemampuan manusia sendiri? Kalau Rasul bisa, manusia itu apa sebenarnya? Itu digolongkan dunia segala macam. Dan itu nyata-nyata terjadi, bisa kita buktikan itu. Dia yang punya kemampuan yang luar biasa. Yang rasa-rasanya dia masuk akal kita gitu. Nah, bagaimana itu memahami seperti ini? Baik, bagus pertanyaannya, cukup berat. Jadi pertama, jin itu memang diciptakan sebelum jauh daripada manusia. Jadi memang tidak ada yang meriwayatkan kapan jin itu diciptakan. Hanya saja sebelum manusia diciptakan, jin sudah ribuan tahun sudah hidup di dunia. Dan malaikat bersama dengan malaikat. Mana yang lebih mulia antara bangsa jin dengan malaikat? Jin lebih mulia. Kenapa? Karena jin punya kemampuan untuk memilih. Disebut dengan an-nafs. Nafsu itu jiwa, Pak. An-nafsu itu jiwa.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan keburukan. Maka jin-jin yang Azazil, yang iblis ini, itu termasuk terbaik dia, Pak. Kemuliaannya di atas kemuliaan malaikat. Kenapa? Karena dia bisa mengekang nafsunya. Dia nggak berantem, dia nggak berperang, bisa. Cuman jatuhnya ketika dia sombong saja jatuhlah, maka menjadi iblis. Jadi jin itu memang sudah ada jauh sebelum manusia. Kemudian jin itu memang mempunyai kelebihan. Tapi kelebihan jin itu mana yang lebih hebat antara jin dengan manusia? Jelas manusia, Pak. Kenapa? Karena akal Allah kasih manusia itu akal. Dan kemampuan jin itu di bawah daripada mukjizat para rasul. Atau karomah ya. Kalau kelebihan manusia itu namanya karomah. Jadi ada namanya karomatul aulia, karomah para wali, para wali. Itu di atasnya kemampuan dari bangsa jin. Bahkan banyak para wali-wali itu muridnya adalah bangsa jin. Belajar di sana. Termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir itu adalah bangsa jin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani dia meriwayatkan. Ibnu Hajar kan dia punya kitab tentang manakibnya Syekh Abdul Qadir. Salah satu ada seorang ulama ketemu dengan bangsa jin. Dia bilang, kamu itu sering gak hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir? Dia bilang, kami sering. Dan banyak diantara kami yang masuk Islam setelah hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau kita bisa ukur diri gitu. Kalau kita mau sudah sampai kewalian kepada kewalian, ya, mungkin bisa mengalahkan jin. Tapi hakikatnya gini. Hakikatnya kemampuan jin itu ya nggak terlalu penting banget gitu. Nggak terlalu penting lah. Yakin bahwa kita lebih mulia. Maka kalau ada orang kesurupan, misalnya ada orang kesurupan lah ya, ada orang kesurupan kemasukan jin. Kalau kita merasa dirinya kita nggak kuat, dia semakin kuat, Pak. Tapi kalau kita yakin manusia adalah makhluk yang luar biasa, nggak perlu baca apa-apaan, nggak perlu. Kenapa mereka semakin kuat? Karena manusia semakin percaya kepada mereka. Misalnya di depan rumah kita ada pohon. Ada orang bilang di situ ada kuntilanak. Semakin yakin semakin kuat itu jinnya. Semakin kuat jinnya, Pak. Apalagi kalau sampai orang ngasih sesajen, semakin kuat jinnya. Ketika orang-orang nggak ikut maunya jin, maka jin itu akan ngamuk. Itulah yang terjadi di Laut Selatan misalnya. Kalau sudah bertahun-tahun ngasih sesajen, ngasih sedekah laut lah, buat Nyi Roro Kidul misalnya. Ada yang mengatakan Nyi Roro Kidul itu katakan dia jin muslim lah gitu. Akhirnya kalau mereka nggak menuruti kemauannya, ngamuk gitu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kita meyakinkan manusia itu lebih kuasa ya, contohnya misalnya Sungai Nil itu dikuasai oleh bangsa jin, Pak. Sungai Nil itu bertahun-tahun, dari zamannya Fir'aun sampai zamannya Rasulullah, itu dikuasai jin. Maka setiap tahun Sungai Nil itu harus mempersembahkan perawan gadis, diikat badannya, ditenggelamkan di Sungai Nil. Itu sebagai sesajennya. Itu dari zamannya Fir'aun, Ramses II, terus maka Sungai Nil itu dikuasain bangsa jin. Zamannya Umar bin Khattab, setelah menaklukkan Mesir,
kebijakan pertama diperintahkan oleh Amr bin As, gubernur Mesir, untuk tidak melanjutkan tradisi itu. Udah nggak boleh memberikan sesajen wanita. Apa yang terjadi? Jin ngamuk, Pak. Jinnya ngamuk sampai sungai Nilnya kering. Sungai Nilnya kering, itu sejarah, Pak. Sungai Nilnya kering, dibikin kering. Sampai akhirnya orang demo kepada Amr bin As. Ini gara-gara menentang tradisi ini. Akhirnya Amr bin As mengirimkan utusan ke Madinah. Bagaimana cara solusinya nih? Umar bin Khattab dengan keyakinan yang luar biasa, ini bukan ini yakin dia, ditulis surat, Pak. Ditulis surat. Ini sejarah benar ini, mutawatir. Hai sungai Nil, engkau adalah makhluk Allah, aku adalah makhluk Allah. Kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, ya nggak apa-apa engkau tidak mengalir. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah, maka aku memohon kepada Allah agar dialirkan sungai ini lagi kembali seperti semula. Dibikin surat, dititipkan ke utusannya, bilang kepada Amr bin As untuk melemparkan surat itu ke sungai Nil yang udah kering. Dengan apa? Dengan keyakinan Allah semuanya udah kembalikan kepada Allah. Kan sudah kita bahas ketika pembahasan tentang Jahalut, yang wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatuna kafaru yu'allimuna nasasira wa ma unzila al malakaini bi babila Harut wa Marut wa ma hum bidorina. Mereka itu enggak membahayakan. Mereka itu membahayakan illa bismillah, kecuali izin daripada Allah. Akhirnya ketika dilemparkan surat itu, sungai Nil kembali, Pak. Udah hilang kekuasaannya. Kekuasaan bangsa jin hilang gitu. Nah, gitu. Jadi memang seperti itulah dalam dunia gitu. Bahkan dalam kehidupan kita ya masalah istana-istana jin, kerajaan jin ya ada gitu, ada. Itu nggak bisa dipungkirin, nggak bisa dipungkirin itu. Contohnya misalnya orang banyak mencari emas. Memang jin itu suka emas, Pak. Jin itu suka emas. Itu memang udah, Bapak sekarang ini, Bapak nanam emas di tanah nih, emas nih, kalung kah atau punya istri pinjam, itu setahun 2 tahun hilang, Pak. Udah hilang. Atau ada emas di satu tempat, maka saya pernah dengan guru saya, udah nggak usah kayak gitu-gitu. Nanti jadi perang sama jin, begitu. Jin apa ada. Jadi kalau ada emas sesuatu, memang ada emas gitu, ditanam sama keluarganya. Misalnya di Medan pernah saya menyelesaikan itu, sampai orang itu yakin karena memang dia pernah nanam di situ gitu. Setiap hari akhirnya dia digali, gak ketemu, hilang. Bilang memang hilang. Emang jin tuh suka emas juga, gitu ya. Oke, ada lagi atau cukup? Oke, baik. Oke, silakan. Ustaz, Ya. kalau jin bisa kelihatan dan suka ganggu manusia. Kalau yang namanya setan itu gimana ya? Makasih. Oke. Baik. Jadi makhluk itu, kalau pemahaman saya, makhluk itu cuman ada manusia, jin. Manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan. Setan itu sifat. Maka dalam Al-Quran, seton minal insi wal jin. Setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Jadi setan itu sifat, Pak. Sifat, bukan sosok. Bisa jadi manusia itu ya itu setan. Sifatnya sifat setan. Jadi makhluk cuma ada malaikat, manusia, jin. Jin itu nanti macam-macam tuh.
macam-macam. Ya termasuk kalau kita yakin dengan tuyul ya itu jin gitu. Iya, oke. Iblis ya. Oke, baik. Itu belum jadi setan malah. Malah itu bangsa jin namanya Azazil. Azazil itu hamba Allah. Itu bukan setan, belum ada belum dikatakan setan itu. Jin, bangsa jin. Jadi apa namanya? Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis itu bangsa jin. Bangsa jin. Namanya Azazil. Ketika dia tidak sujud, berubah Azazil menjadi iblis. Iblis. Jin, Pak, bukan setan gitu. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi nanti pertemuan terakhir dalam pembahasan Nabi Sulaiman. Setelah itu kita bahas tentang Nabi Yusuf. Tentang bagaimana nanti menarik bagaimana kepintaran Ratu Bilqis ketika nyampe ke istananya Nabi Sulaiman. Nanti dialog antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala dan istiqomahkan oleh Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan Abu. Allahumma bi'akal Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Ya farajaham ya kasifal qawmi ya man yafir wa yarham. Allahumma ja'al jamana hadza zaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wa la mana saqiya wa la mahruma. Dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.